Hai Football Mania, salam jumpa dengan Genset Football News, saluran berita sepak bola terupdate yang akan menghadirkan berita-berita seputar dunia sepak bola dalam Genset Football News Update. Selamat menyaksikan. Kevin De Bruyne diperkirakan telah sepakat atas tawaran kontrak baru dengan Manchester City. Hal tersebut dilakukan setelah ia menolak proposal pembukaan baru pada Januari musim ini. Pemain gelandang tersebut saat ini masih memiliki kontrak selama 2 tahun tersisa di Manchester City. Tetapi, kontrak jangka panjang yang baru dirasa lebih baik dan akan memberi penghargaan atas kontribusinya yang luar biasa. Kemungkinan besar, The Citizen mengikat pemain berusia 30 tahun itu untuk sebagian besar sisa waktunya. Media Times menulis bahwa usulan revisi ini lebih menguntungkan untuk De Bruyne. Dikatakan, persyaratan yang diusulkan salah satunya adalah kenaikan gaji sebesar 310 euro per minggu setelah bonus. Namun, kedua belah pihak sepakat klausul tersebut akan terjadi pada akhir musim. Mikel Arteta mengklaim bahwa dia mewarisi skuad yang kurang baik dari Wenger dan Unai Emery. Dia merasa tidak bisa berbuat apapun dengan pasukannya saat ini. Arsenal memungkinkan akan naik ke atas klasmen apabila memiliki pasukannya sendiri. Dia berkata, "Saya membutuhkan lebih banyak pemain berkualitas, namun tidak hari ini. Ada 4 atau 5 pemain yang akan membentuk tim inti, tetapi sisanya mungkin perlu diubah." Begitu ujarnya pelatih berlambang meriam London tersebut. Inter Milan menghadapi situasi kurang menyenangkan setelah sang pemilik Suning Group menutup klub Liga Super Cina yang berimbas pada masa depan klub yang tidak pasti. Situasi ini dimanfaatkan Arsenal dengan mengajukan tawaran untuk memboyong pemain asal Maroko Achraf Hakimi yang serba bisa. Masa depan Hakimi di Inter Milan saat ini tidaklah pasti. Karena situasi tersebut, rumor berkembang Inter akan mencari dana dengan cara menjual sejumlah pemain bintang mereka. Oleh karena itu, Arsenal melihat Hakimi sebagai target pemain untuk mengganti Bellerin yang berposisi sebagai bek pada musim panas nanti. Pertarungan memperebutkan jersey nomor 1 Manchester United tidak akan pernah berakhir dengan baik. Itulah yang dikatakan mantan pemain setan merah Ben Foster. Dean Henderson mempertaruhkan penampilannya untuk merebut jersey nomor 1 dari David De Gea yang menjadi pilihan pertama oleh Gunnar Solskjaer musim ini. Pemain berusia 23 tahun itu mencatatkan clean sheet berturut-turut, termasuk 1 kali dalam kemenangan derby hari Minggu atas Manchester City. Henderson mendapatkan pujian besar selama 2 tahun di Sheffield United dan banyak merasa seolah-olah dia seharusnya menjadi nomor 1 di Manchester United. Dean adalah penjaga gawang yang tepat. Siapapun telah menyaksikan dia bermain dengan baik dan Anda bisa melihat bahwa dia memiliki kemampuan. Hal penting dalam bermain untuk tim seperti Manchester United adalah memiliki mentalitas. Ketika saya berada di Manchester United bertahun-tahun lamanya, saya merasa memiliki kemampuan, tetapi saya jelas tidak memiliki mentalitas, ujar Ben Foster kepada Sky Sport News. Bintang Manchester United Bruno Fernandes dilaporkan menolak menandatangani kontrak baru untuk 5 tahun ke depan, kecuali dia diberi jaminan tentang rencana transfer klub di masa depan. Fernandes telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting di United sejak bergabung dari Sporting Lisbon pada Januari 2019. Pemain berusia 26 tahun itu telah mencetak 35 gol dan memberikan 21 assist dalam 63 penampilan di semua kompetisi dengan nilai gaji 100.000 euro per minggu. Kini dia telah ditawari kontrak baru selama 5 tahun ke depan dengan gaji sebesar 200.000 euro per minggu. Namun, Fernandes ingin tahu bagaimana klub berencana untuk terus membuat kemajuan sebelum dia berkomitmen. Menurut laporan dari Mail News menyebutkan bahwa Liverpool, Manchester United, dan Bayern Munchen sedang membuntuti pemain Chelsea, Christian Pulisic. Saat ini Pulisic telah berada dalam siaga merah karena kurangnya waktu bermain di Stamford Bridge sejak kedatangan pelatih kepala Thomas Tuchel baru-baru ini.
Sang pelatih mengadopsi sistem 3-4-2-1 menjadi perjuangan bagi pemain sayap alami seperti Pulisic untuk memaksa masuk ke tim utama. Dengan kurangnya menit bermain di lapangan, Tuchel menjadi sasaran pertanyaan media setelah pertandingan. Sejauh ini, dia mengakui bahwa itu tidak adil bagi bintang asal Amerika itu untuk tidak tampil sebanyak yang dia lakukan baru-baru ini. Kai Havertz mengakui bulan-bulan pertamanya di klub Chelsea sangatlah sulit. Upaya seperti itu harus menjadi standar, bukan pengecualian, karena ini saatnya untuk tampil setelah 7 bulan menyesuaikan diri. Saya tahu apa yang ada pada diri saya. Saya tahu banyak orang yang meragukan saya. Saya terus berjalan dan bekerja, berusaha membantu tim saya di setiap sesi latihan dan pertandingan. Itu yang paling penting. Saya harap penampilan ini akan memberi saya banyak hal, kepercayaan diri, dan kemenangan. Saya berharap untuk terus seperti ini, kata Havertz dengan penuh percaya diri. Manchester City telah menerima tawaran resmi dari Barcelona untuk mendatangkan striker mereka, Sergio Aguero. Menurut TWC Sport, Barcelona mengklaim bahwa telah mengidentifikasi striker asal Argentina itu sebagai komponen kunci dalam meyakinkan Lionel Messi bertahan di Camp Nou. Sergio Aguero telah mencetak 256 gol dalam satu dekade di Manchester City. Tetapi serangkaian masalah kebugaran dan perubahan gaya membuat sang striker hanya bermain 4 kali di semua kompetisi musim ini. Itulah berita-berita sepak bola kali ini. Jangan lupa saksikan berita sepak bola lainnya hanya di Gen Z Football News, saluran berita sepak bola terupdate. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share agar kamu tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Sampai jumpa.